Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang tampaknya selalu dipertemukan dengan jalan rezeki, sementara yang lain terus bekerja keras, tetapi hasilnya seolah menjauh? Apakah semua itu hanya tentang keberuntungan? Atau ada sebuah ilmu yang perlahan terlupakan bersama berlalunya zaman? Leluhur Jawa meninggalkan sebuah pesan yang tidak ditulis untuk mengejar kekayaan semata. Mereka berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah laku batin yang diyakini mampu membuka jalan bagi datangnya kesempatan, ketentraman, dan rezeki yang membawa keberkahan. Bukan mantra, bukan ajian, bukan pula jalan pintas yang menjanjikan keajaiban dalam semalam. Konon, sebelum pintu rezeki terbuka di luar diri, ada satu pintu lain yang harus dibuka terlebih dahulu. Pintu itu tidak berada di gunung, tidak tersembunyi di dalam gua, dan bukan pula tersimpan di balik pusaka kuno. Pintu itu berada di tempat yang paling dekat dengan setiap manusia, namun justru paling sering diabaikan. Malam ini, kita akan menelusuri jejak kebijaksanaan para leluhur Jawa tentang ilmu membuka pintu rezeki, sebuah falsafah yang mengajarkan bahwa kelimpahan sejati berawal dari kejernihan hati, keluhuran budi, dan keselarasan hidup. Dengarkan hingga akhir, karena mungkin saja ada satu pesan yang selama ini tidak pernah Anda sadari. Dan pesan itulah yang dapat mengubah cara Anda memandang rezeki untuk selamanya. Sejak dahulu, para leluhur Jawa tidak pernah memandang rezeki hanya sebagai persoalan harta, emas, sawah yang luas, atau rumah yang megah. Dalam pandangan mereka, rezeki adalah segala sesuatu yang membuat kehidupan tetap bertumbuh, tetap memiliki harapan, dan tetap mampu menjalani hari dengan hati yang tentram. Karena itu, seseorang yang memiliki banyak kekayaan belum tentu dianggap benar-benar kaya apabila batinnya selalu dipenuhi kegelisahan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana tetapi wajahnya selalu teduh, langkahnya ringan, keluarganya rukun, kesehatannya terjaga, dan pikirannya damai. Bagi kebijaksanaan Jawa, itulah salah satu bentuk rezeki yang seringkali tidak disadari manusia modern. Kita terlalu sering menghitung apa yang ada di tangan, tetapi lupa menghitung nikmat yang telah memenuhi kehidupan sejak kita membuka mata setiap pagi. Akibatnya, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula rasa kurang yang tumbuh di dalam hati. Padahal kekurangan itu bukan lahir dari keadaan, melainkan dari cara memandang kehidupan. Falsafah Jawa mengajarkan bahwa rezeki memiliki jalannya sendiri. Ia tidak pernah tertukar, tidak pernah salah alamat, dan tidak akan diambil oleh orang lain apabila memang telah menjadi bagian kita. Keyakinan ini bukanlah ajakan untuk bermalas-malasan atau sekadar menunggu nasib. Justru sebaliknya, keyakinan tersebut melahirkan ketenangan dalam bekerja dan kesungguhan dalam berusaha. Orang yang memahami ajaran ini tidak akan menghabiskan hidupnya untuk iri terhadap keberhasilan orang lain, sebab ia sadar bahwa setiap manusia berjalan di jalan yang berbeda. Ketika seseorang terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain, tanpa disadari pintu syukur mulai tertutup sedikit demi sedikit. Dan ketika syukur tertutup, hati menjadi sempit. Dalam kebijaksanaan Jawa, hati yang sempit ibarat kendi yang retak. Sebanyak apapun air dituangkan ke dalamnya, semuanya akan terus mengalir keluar tanpa pernah benar-benar mengisi. Leluhur Jawa sering mengingatkan bahwa sebelum pintu rezeki terbuka di luar diri, pintu batin harus lebih dahulu dibuka dari dalam. Banyak orang mencari berbagai cara agar hidupnya berubah, mengejar keberuntungan kemana-mana, berharap ada jalan pintas yang dapat mempercepat datangnya kekayaan. Namun mereka lupa bertanya kepada dirinya sendiri, apakah hati ini sudah siap menerima apa yang diminta? Sebab rezeki bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang kemampuan menjaga, mensyukuri, dan menggunakan dengan bijaksana. Ada orang yang memperoleh kekayaan dalam waktu singkat, tetapi kehilangan kedamaian. Ada pula yang mendapatkan jabatan tinggi, namun justru kehilangan keluarganya. Dari sudut pandang falsafah Jawa, keadaan seperti itu menunjukkan bahwa manusia berhasil membuka pintu dunia, tetapi belum berhasil membuka pintu kebijaksanaan. Padahal keduanya harus berjalan beriringan agar rezeki menjadi berkah, bukan sekadar penumpukan materi. Di dalam kehidupan sehari-hari, ilmu membuka pintu rezeki sesungguhnya dimulai dari cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri.
Pikiran yang dipenuhi rasa dengki akan memengaruhi setiap keputusan. Perkataan yang kasar akan perlahan menjauhkan orang-orang baik. Sikap yang malas akan menghambat kesempatan yang sebenarnya sudah datang begitu dekat. Leluhur tidak menyebutnya sebagai kutukan, melainkan sebagai akibat dari laku yang dijalani setiap hari. Mereka percaya bahwa alam memiliki keseimbangan yang halus. Apa yang dipancarkan oleh hati akan menemukan jalannya kembali kepada pemiliknya. Karena itulah, seseorang diajak untuk menjaga ucapan, membersihkan niat, menghormati sesama, dan bekerja dengan sepenuh hati. Semua itu bukan sekadar tata krama, melainkan jalan untuk menyelaraskan diri dengan tatanan kehidupan yang lebih besar. Ketika batin menjadi selaras, manusia mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat, menjalin hubungan yang lebih baik, dan mengambil keputusan dengan lebih jernih. Mungkin di antara kita pernah bertanya, mengapa ada orang yang tampaknya selalu dimudahkan dalam kehidupannya, sementara yang lain harus berjuang begitu keras untuk mendapatkan hasil yang sama? Falsafah Jawa tidak mengajak kita menghakimi atau menyimpulkan bahwa hidup selalu berjalan dengan rumus yang sederhana. Sebaliknya, ajaran ini mengundang kita untuk melihat lebih dalam daripada sekadar hasil yang tampak di permukaan. Bisa jadi yang terlihat sebagai kemudahan hari ini adalah buah dari kesabaran, ketekunan, dan laku panjang yang tidak pernah disaksikan orang lain. Bisa pula yang tampak sebagai kesulitan justru sedang menempa seseorang agar kelak mampu memikul amanah yang lebih besar. Maka ilmu membuka pintu rezeki bukanlah ilmu untuk memaksa semesta memenuhi keinginan manusia. Ia adalah ilmu untuk menata hati, meluruskan niat, memperhalus budi pekerti, dan menyelaraskan langkah dengan nilai-nilai kehidupan. Sebab ketika manusia telah mampu membuka pintu dalam dirinya sendiri, menurut kebijaksanaan para leluhur Jawa, seringkali pintu-pintu kesempatan di luar sana mulai terbuka dengan cara yang tidak pernah disangka-sangka. Dalam kebijaksanaan Jawa, perjalanan mencari rezeki tidak pernah dimulai dari langkah kaki, melainkan dari keadaan hati. Sebab hati adalah tempat lahirnya niat, dan niat akan menentukan arah setiap perbuatan. Leluhur percaya bahwa hati yang dipenuhi iri, kesombongan, kemarahan, dan kerakusan ibarat tanah yang dipenuhi bebatuan. Benih terbaik sekalipun akan sulit bertumbuh jika ditanam di atasnya. Sebaliknya, hati yang bersih menyerupai tanah yang gembur, siap menerima apapun yang dititipkan kehidupan. Oleh karena itu, sebelum seseorang berharap pintu rezekinya terbuka lebih lebar, ia diajak lebih dahulu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah hatiku sudah menjadi tempat yang pantas bagi datangnya anugerah? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan diri, melainkan untuk mengajak setiap orang menyadari bahwa perubahan terbesar selalu berawal dari dalam. Ketika hati mulai dibersihkan, cara memandang hidup pun berubah. Apa yang dahulu dianggap sebagai beban perlahan terlihat sebagai pelajaran, dan apa yang dahulu terasa sebagai kekurangan mulai tampak sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Leluhur Jawa mengenal sebuah laku yang tidak selalu tampak oleh mata, tetapi sangat menentukan arah kehidupan seseorang, yaitu meresiki hati atau membersihkan hati. Laku ini bukan sekadar menghindari perbuatan buruk, melainkan usaha yang terus-menerus untuk menjaga kejernihan batin dalam setiap keadaan. Seseorang diajak belajar memaafkan sebelum kebencian mengakar, belajar bersyukur sebelum keinginan berubah menjadi keserakahan, dan belajar rendah hati sebelum keberhasilan melahirkan kesombongan. Dalam pandangan ini, hati yang jernih akan membuat seseorang lebih mudah mengenali peluang yang baik, lebih bijaksana memilih jalan yang benar, dan lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi lebih mudah, melainkan karena batinnya tidak lagi dikaburkan oleh gejolak yang berlebihan. Orang yang hatinya bersih tidak mudah terburu-buru mengejar segala sesuatu. Ada satu kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan modern, yaitu menganggap bahwa keberhasilan hanya ditentukan oleh kecerdasan, strategi, atau kerja keras semata. Semua itu memang penting, tetapi falsafah Jawa mengingatkan bahwa manusia juga membawa kualitas batinnya ke dalam setiap usaha. Dua orang dapat memiliki kemampuan yang sama, bekerja di tempat yang sama, bahkan memulai dari titik yang hampir serupa. Namun hasil yang mereka rasakan bisa berbeda, karena cara mereka memperlakukan kehidupan juga berbeda. Seseorang yang dipenuhi rasa syukur cenderung memandang tantangan sebagai ruang untuk belajar,
Sedangkan orang yang dipenuhi keluhan seringkali melihat setiap rintangan sebagai alasan untuk menyerah. Perbedaan cara memandang inilah yang perlahan membentuk keputusan-keputusan kecil setiap hari. Dan keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus akhirnya menentukan arah perjalanan hidup. Dengan kata lain, hati yang bersih bukanlah jaminan bahwa semua keinginan akan terpenuhi, tetapi ia membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih jernih sehingga mampu memanfaatkan kesempatan yang datang. Falsafah Jawa juga mengajarkan bahwa menjaga kebersihan hati berarti menjaga hubungan dengan sesama. Rezeki seringkali datang melalui pertemuan, kepercayaan, dan pertolongan yang lahir dari hubungan antar manusia. Orang yang gemar merendahkan orang lain, mengingkari janji, atau memanfaatkan kepercayaan demi keuntungan pribadi mungkin memperoleh manfaat sesaat, tetapi perlahan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kepercayaan. Padahal kepercayaan adalah salah satu bentuk rezeki yang tidak dapat dibeli dengan uang. Sekali hilang, ia membutuhkan waktu yang panjang untuk dipulihkan. Karena itu, para leluhur menanamkan pentingnya berbicara dengan sopan, berlaku jujur, menepati janji, dan menghormati siapapun tanpa memandang kedudukan. Nilai-nilai sederhana ini bukan hanya membentuk watak yang baik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh saling percaya. Pada akhirnya, membersihkan hati bukanlah pekerjaan yang selesai dalam satu hari. Ia adalah laku seumur hidup yang harus terus dirawat setiap kali ego mulai tumbuh, setiap kali rasa iri mulai muncul, atau setiap kali keinginan untuk memiliki lebih banyak membuat manusia lupa bersyukur. Dalam keheningan, seseorang mulai menyadari bahwa rezeki bukan semata tentang apa yang berhasil dikumpulkan, melainkan tentang bagaimana ia menjalani setiap proses dengan hati yang tetap terang. Ketika hati menjadi tempat yang damai, pikiran menjadi lebih jernih, ucapan menjadi lebih lembut, dan tindakan menjadi lebih bijaksana. Dari sanalah, menurut falsafah Jawa, pintu-pintu kesempatan seringkali terbuka dengan cara yang sederhana namun bermakna. Bukan karena alam tunduk kepada manusia, melainkan karena manusia telah belajar menyelaraskan dirinya dengan nilai-nilai kehidupan yang membawa manfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Inilah awal dari ilmu membuka pintu rezeki, bukan mengejar dunia dengan gelisah, tetapi mempersiapkan diri agar mampu menerima setiap anugerah dengan hati yang bersih dan penuh tanggung jawab. Dalam pandangan falsafah Jawa, rezeki seringkali datang bukan dalam bentuk sesuatu yang langsung dapat digenggam, melainkan dalam wujud kesempatan. Kesempatan untuk belajar, bertemu dengan orang yang tepat, memperoleh kepercayaan, menemukan jalan keluar dari kesulitan, atau melihat peluang yang tidak disadari oleh orang lain. Sayangnya, banyak manusia hanya mengenali rezeki ketika ia telah berubah menjadi harta atau keuntungan yang nyata. Padahal sebelum semua itu hadir, kehidupan biasanya lebih dahulu mengirimkan isyarat-isyarat kecil yang hanya dapat ditangkap oleh mereka yang memiliki hati tenang dan pikiran yang jernih. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa kesempatan tidak selalu datang dengan suara yang keras. Ia sering hadir secara halus, seperti embun yang turun sebelum matahari terbit. Mereka yang terburu-buru akan melewatinya begitu saja, sedangkan mereka yang hidup dengan kesadaran akan mampu melihat makna di balik setiap peristiwa. Karena itulah, ilmu membuka pintu rezeki bukan sekadar tentang bekerja lebih keras, tetapi juga tentang melatih kepekaan agar mampu mengenali kesempatan ketika ia datang menghampiri. Kebijaksanaan Jawa mengenal istilah rame ing gawe, sepi ing pamrih. Maknanya bukan hanya rajin bekerja, tetapi bekerja dengan kesungguhan tanpa dikuasai oleh pamrih yang berlebihan. Orang yang terus-menerus menghitung apa yang akan ia dapatkan seringkali kehilangan kenikmatan dalam menjalani proses. Sebaliknya, mereka yang mencintai pekerjaannya dengan tulus akan memancarkan kualitas yang berbeda. Mereka bekerja dengan hati, menjaga amanah, dan berusaha memberikan yang terbaik, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dari sikap seperti inilah kepercayaan perlahan tumbuh. Dalam kehidupan, banyak kesempatan besar lahir bukan karena seseorang paling pandai, melainkan karena ia dianggap dapat dipercaya. Falsafah Jawa juga mengajarkan pentingnya teteg atau keteguhan hati. Banyak orang memulai sesuatu dengan semangat yang besar, tetapi berhenti ketika menghadapi kesulitan pertama. Mereka mengira bahwa jalan yang benar seharusnya selalu mudah.
Padahal para leluhur justru melihat tantangan sebagai bagian dari proses pembentukan diri. Sebatang bambu tidak menjadi kuat dalam sehari. Demikian pula manusia tidak menjadi bijaksana hanya karena sekali berhasil. Ketekunan yang dijalani dari hari ke hari membentuk watak yang kokoh. Ketika seseorang tetap melangkah meskipun hasil belum terlihat, sesungguhnya ia sedang membangun sesuatu yang lebih berharga daripada keberhasilan sesaat, yaitu daya tahan batin. Dalam banyak kisah kehidupan, keberhasilan besar seringkali lahir dari kesediaan untuk terus berjalan ketika orang lain memilih menyerah. Oleh sebab itu, membuka pintu rezeki juga berarti membuka pintu kesabaran. Karena banyak anugerah memerlukan waktu untuk bertumbuh sebelum akhirnya dapat dipetik. Selain ketekunan, leluhur Jawa sangat menekankan pentingnya menjaga keselarasan dengan sesama. Tidak ada manusia yang hidup sepenuhnya sendirian. Setiap perjalanan selalu melibatkan bantuan, nasihat, doa, dan kerjasama dengan orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang gemar menebar kebaikan sesungguhnya sedang menanam benih yang suatu hari dapat tumbuh menjadi kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan. Bukan karena setiap kebaikan pasti dibalas secara langsung, melainkan karena kebaikan membangun jalinan kepercayaan dan rasa hormat di antara manusia. Seseorang yang ringan tangan membantu tanpa mengharapkan balasan akan dikenang ketika orang lain membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya. Begitu pula mereka yang menjaga tutur kata, menghormati orang tua, menghargai teman, dan tidak meremehkan siapapun. Dalam falsafah Jawa, hubungan yang harmonis adalah salah satu jalan yang memperluas ruang datangnya rezeki. Pada akhirnya, ilmu membuka pintu rezeki menurut falsafah Jawa bukanlah ilmu untuk mencari jalan yang paling cepat menuju kekayaan, melainkan ilmu untuk membentuk diri menjadi pribadi yang layak menerima kepercayaan dan kesempatan. Ketika seseorang membiasakan diri bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga kejujuran, memelihara kesabaran, serta memperlakukan sesama dengan penuh hormat, ia sedang membangun fondasi yang kokoh bagi kehidupannya. Mungkin hasilnya tidak selalu terlihat dalam waktu singkat. Mungkin jalan yang ditempuh terasa lebih panjang dibandingkan jalan pintas yang ditawarkan dunia. Namun para leluhur percaya bahwa apa yang dibangun di atas ketulusan akan lebih mampu bertahan menghadapi perubahan zaman. Sebab rezeki yang membawa ketentraman tidak hanya diukur dari banyaknya yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan seseorang menjaga amanah, membagikan manfaat, dan tetap rendah hati ketika keberhasilan mulai menghampirinya. Dari laku yang demikian, kesempatan demi kesempatan akan datang dengan sendirinya. Seolah kehidupan mempercayakan pintu-pintu baru kepada mereka yang telah siap menjaganya dengan kebijaksanaan. Dalam perjalanan hidup, banyak orang mengira bahwa syukur adalah sesuatu yang datang setelah keinginan tercapai. Mereka berkata, "Aku akan bersyukur jika usahaku berhasil," atau "Aku akan merasa cukup jika telah memiliki lebih banyak." Namun falsafah Jawa justru mengajarkan arah yang sebaliknya. Syukur bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari terbukanya cara pandang yang lebih jernih terhadap kehidupan. Leluhur percaya bahwa hati yang mampu melihat kebaikan di tengah keterbatasan akan memiliki kekuatan untuk terus melangkah. Sedangkan hati yang hanya memandang kekurangan akan selalu merasa lelah, betapapun banyak yang telah dimiliki. Syukur bukan berarti menolak cita-cita atau berhenti berusaha. Syukur adalah kemampuan menerima kenyataan hari ini, tanpa kehilangan semangat untuk memperbaiki hari esok. Dari sinilah lahir keseimbangan antara menerima dengan lapang dada dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Keseimbangan inilah yang oleh para leluhur dianggap sebagai salah satu pintu menuju kehidupan yang lebih berkah. Dalam budaya Jawa, terdapat ajaran Rimo ing Pandum yang sering disalahpahami sebagai sikap pasrah tanpa usaha. Padahal makna yang lebih dalam bukanlah menyerah kepada keadaan, melainkan menerima hasil dengan hati yang lapang setelah menjalankan ikhtiar sebaik mungkin. Orang yang memahami ajaran ini tidak mudah hancur ketika gagal, juga tidak mudah mabuk ketika berhasil. Ia menyadari bahwa kehidupan bergerak seperti roda yang terus berputar. Ada masa di atas, ada masa di bawah, dan keduanya sama-sama menjadi bagian dari perjalanan manusia. Karena itulah, seseorang diajak untuk tidak menggantungkan ketenangan batinnya pada keadaan yang selalu berubah. Ketika hati tidak lagi dikendalikan oleh naik turunnya keadaan, pikiran menjadi lebih tenang dalam mengambil keputusan.
Banyak kesempatan yang sebelumnya tertutup oleh kepanikan justru mulai terlihat ketika seseorang mampu menjaga kejernihan batinnya. Leluhur Jawa juga mengingatkan bahwa rasa syukur memiliki pengaruh yang halus terhadap cara seseorang memandang dunia. Orang yang selalu bersyukur cenderung lebih mudah melihat peluang, menghargai bantuan sekecil apapun, dan memanfaatkan apa yang telah dimiliki dengan bijaksana. Sebaliknya, orang yang terus mengeluh seringkali hanya melihat apa yang belum ada, sehingga tanpa sadar mengabaikan berbagai kesempatan yang sebenarnya telah berada di hadapannya. Bayangkan dua orang yang berdiri di tempat yang sama. Yang satu melihat sebidang tanah kosong dan berkata bahwa tidak ada apa-apa di sana. Yang lain melihat tanah yang sama lalu membayangkan kebun yang dapat ditanami, rumah yang dapat dibangun, atau tempat yang dapat dimanfaatkan untuk berkarya. Perbedaannya bukan pada tanah itu sendiri, melainkan pada cara memandangnya. Begitu pula kehidupan. Syukur membantu manusia melihat kemungkinan, sedangkan keluhan yang terus dipelihara seringkali menutup mata terhadap potensi yang telah tersedia. Ada sebuah pelajaran yang berulang kali diwariskan dalam berbagai petuah Jawa, yaitu bahwa rezeki yang paling sulit dijaga bukanlah rezeki yang sedikit, melainkan rezeki yang besar ketika hati tidak siap menerimanya. Kekayaan dapat memperluas pilihan, tetapi juga dapat memperbesar godaan. Jabatan dapat membuka banyak pintu, tetapi juga dapat menumbuhkan kesombongan. Karena itulah, leluhur lebih dahulu mengajarkan pentingnya membangun watak sebelum mengejar kemakmuran. Mereka percaya bahwa hati yang terbiasa bersyukur akan lebih mampu menjaga amanah ketika kelimpahan datang. Ia tidak mudah lupa kepada asal-usulnya, tidak memandang rendah orang lain, dan tidak menjadikan harta sebagai ukuran utama nilai seorang manusia. Dalam pandangan ini, syukur bukan hanya menjaga seseorang dari keputusasaan saat kekurangan, tetapi juga melindunginya dari kesombongan saat berkecukupan. Kedua keadaan itu sama-sama membutuhkan kebijaksanaan agar manusia tetap berjalan di jalan yang lurus. Pada akhirnya, ilmu membuka pintu rezeki menurut falsafah Jawa mengajak manusia untuk memahami bahwa syukur bukan sekadar ucapan yang keluar dari bibir, melainkan laku yang hidup dalam setiap tindakan. Bersyukur berarti menggunakan apa yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab, menghargai setiap kesempatan yang datang, serta tidak membiarkan keinginan menguasai seluruh isi hati. Ketika seseorang mampu bersyukur dalam keadaan sempit, ia sedang melatih dirinya agar tetap bijaksana ketika kelak memperoleh kelapangan. Dan ketika ia tetap bersyukur dalam keadaan lapang, ia sedang menjaga agar anugerah itu tidak berubah menjadi sumber kesombongan. Dari sinilah para leluhur melihat bahwa pintu rezeki yang sejati bukan hanya terbuka karena besarnya usaha, tetapi juga karena luasnya hati dalam menerima, mengelola, dan membagikan setiap nikmat kehidupan. Sebab hati yang dipenuhi rasa syukur akan memancarkan ketenangan, dan ketenangan itulah yang membuat seseorang mampu melangkah dengan mantap, melihat peluang dengan jernih, serta menghadapi setiap perubahan tanpa kehilangan arah. Di antara berbagai ajaran luhur dalam falsafah Jawa, terdapat satu petuah yang hingga kini masih menyimpan makna yang sangat dalam, yaitu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Kalimat ini sering diucapkan, tetapi tidak semua orang benar-benar memahami hakikatnya. Banyak yang mengira ajaran ini berarti bekerja tanpa memiliki tujuan atau cita-cita. Padahal makna sesungguhnya jauh lebih halus. Leluhur Jawa mengajarkan agar manusia tidak menjadikan kepentingan pribadi sebagai pusat dari setiap tindakannya. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Berikan kemampuan terbaik yang dimiliki, tetapi jangan biarkan hati diperbudak oleh keinginan untuk selalu dipuji, dihormati, atau memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Ketika seseorang bekerja hanya demi pengakuan, ia akan mudah kecewa apabila usahanya tidak dihargai. Namun ketika ia bekerja karena menyadari bahwa setiap pekerjaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik, ketenangan akan tetap tinggal di dalam dirinya, apapun hasil yang datang kemudian. Leluhur memahami bahwa pamrih yang berlebihan mampu mengaburkan kejernihan hati. Seseorang yang terlalu haus akan hasil seringkali mulai mengabaikan cara untuk mencapainya. Demi memperoleh keuntungan lebih besar, ia tergoda mengurangi kejujuran. Demi mendapatkan kedudukan, ia rela mengorbankan kepercayaan. Demi mengejar kekayaan, ia lupa menjaga hubungan dengan keluarga dan sesama. Pada awalnya,
Semua itu tampak seperti keberhasilan. Namun seiring berjalannya waktu, apa yang diperoleh dengan mengorbankan keluhuran budi seringkali membawa kegelisahan yang tidak mudah dihapuskan. Falsafah Jawa mengingatkan bahwa rezeki yang sejati bukan hanya dinilai dari banyaknya yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari ketenangan hati ketika menikmatinya. Sebab harta yang diperoleh dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dapat menjadi beban batin, sedangkan hasil yang lahir dari kejujuran akan lebih mudah menghadirkan rasa tentram. Sementara itu, Rame Inggawe mengajarkan bahwa kehidupan harus diisi dengan karya, tanggung jawab, dan manfaat bagi sesama. Dalam pandangan para leluhur, manusia yang baik bukanlah mereka yang hanya pandai berbicara tentang kebijaksanaan, melainkan mereka yang menghadirkan kebijaksanaan itu melalui tindakan nyata. Bekerja dengan tekun, menjaga kualitas hasil, menghormati waktu, serta menyelesaikan amanah dengan penuh tanggung jawab merupakan bagian dari laku spiritual yang seringkali tidak disadari. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan kesungguhan membentuk watak manusia sedikit demi sedikit. Orang yang terbiasa menyelesaikan tugasnya dengan baik akan dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Dan kepercayaan itulah yang dalam kehidupan seringkali membuka lebih banyak pintu daripada kecerdasan semata. Banyak kesempatan lahir bukan karena seseorang paling hebat, melainkan karena orang lain merasa aman menitipkan tanggung jawab kepadanya. Disinilah para leluhur melihat bahwa kerja yang dilakukan dengan sepenuh hati memiliki kekuatan yang melampaui hasil yang tampak di permukaan. Menariknya, falsafah Jawa juga mengajarkan bahwa alam seolah memiliki cara tersendiri dalam merespons manusia yang bekerja dengan tulus. Bukan dalam pengertian bahwa setiap usaha pasti menghasilkan kekayaan yang sama, melainkan bahwa ketulusan sering membangun hubungan, kepercayaan, dan kesempatan yang tidak dapat dipaksakan. Seseorang yang ringan membantu tanpa selalu menghitung balasan akan lebih mudah dikenang. Mereka yang menjaga integritas ketika tidak ada yang mengawasi akan lebih mudah memperoleh kepercayaan saat kesempatan besar datang. Begitu pula mereka yang tidak mudah mengeluh ketika menghadapi kesulitan, tetapi memilih terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Semua itu ibarat menanam benih di dalam tanah. Pada hari pertama, tidak ada perubahan yang terlihat. Pada minggu-minggu berikutnya pun mungkin belum tampak hasilnya. Pada akhirnya, sepi ing pamrih, Rame Inggawe bukan sekadar petuah yang indah untuk diucapkan, tetapi sebuah jalan hidup yang membentuk karakter manusia dari hari ke hari. Jalan ini mengajarkan bahwa rezeki yang membawa keberkahan lahir dari perpaduan antara kerja keras, niat yang lurus, serta hati yang tidak diperbudak oleh ambisi yang berlebihan. Seseorang tetap boleh memiliki impian yang tinggi, berusaha memperbaiki taraf hidup, dan mengejar keberhasilan. Namun semua itu hendaknya dilakukan tanpa kehilangan kejujuran, kerendahan hati, dan rasa hormat kepada sesama. Ketika manusia mampu bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur, ia sedang membangun fondasi yang kokoh bagi kehidupannya. Menurut falsafah Jawa, fondasi itulah yang akan membuat rezeki tidak hanya datang sebagai hasil dari usaha, tetapi juga menjadi anugerah yang dapat dinikmati dengan hati yang damai, dibagikan dengan penuh rasa syukur, dan diwariskan sebagai teladan bagi generasi yang akan datang. Dalam pandangan falsafah Jawa, manusia tidak pernah benar-benar hidup sendirian. Setiap langkah yang ditempuh selalu bersinggungan dengan langkah orang lain. Sejak seseorang dilahirkan hingga menutup usia, kehidupannya dipenuhi oleh pertolongan yang seringkali tidak disadari. Ada tangan yang membimbing, ada hati yang mendoakan, ada orang yang memberikan kesempatan, dan ada pula mereka yang menjadi pengingat ketika jalan mulai menyimpang. Oleh sebab itu, para leluhur memandang bahwa menjaga hubungan baik dengan sesama bukan sekadar tata krama, melainkan bagian dari laku kehidupan yang sangat penting. Mereka percaya bahwa rezeki seringkali tidak datang secara langsung dari apa yang kita kerjakan, tetapi melalui perantara manusia yang dipertemukan oleh kehidupan. Sebuah kesempatan kerja dapat lahir dari kepercayaan seseorang. Sebuah usaha dapat berkembang karena hubungan yang dijaga dengan baik. Sebuah jalan keluar dari kesulitan terkadang hadir melalui nasihat sederhana dari orang yang tepat. Karena itulah, orang Jawa sejak dahulu diajarkan untuk selalu menjaga kerukunan. Sebab kerukunan adalah tanah yang subur bagi tumbuhnya berbagai kemungkinan baik. Leluhur Jawa mengenal nilai tepas selira,
yaitu kemampuan menempatkan diri pada perasaan dan keadaan orang lain. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki perjuangannya masing-masing. Apa yang tampak sebagai keberhasilan di luar belum tentu mencerminkan ketenangan di dalam. Sebaliknya, mereka yang terlihat sederhana belum tentu kekurangan kebijaksanaan. Dengan memahami hal ini, seseorang tidak mudah meremehkan ataupun iri kepada orang lain. Ia belajar menghormati siapapun, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda, baik yang berkedudukan tinggi maupun yang hidup dalam kesederhanaan. Sikap seperti ini perlahan membangun rasa hormat yang tulus di antara manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali manusia terlalu sibuk mengejar keuntungan hingga lupa menjaga cara memperlakukan sesama. Ada yang rela mengorbankan persahabatan demi kepentingan sesaat. Ada yang mudah mengingkari janji ketika melihat peluang yang lebih menguntungkan. Bahkan tidak sedikit yang merasa bahwa kesuksesan hanya dapat diraih dengan mengalahkan orang lain. Falsafah Jawa justru mengajarkan arah yang berbeda. Leluhur percaya bahwa keberhasilan yang dibangun di atas kejujuran dan saling menghormati akan lebih kokoh daripada keberhasilan yang diperoleh melalui tipu daya. Mungkin jalan yang jujur terasa lebih panjang, tetapi ia meninggalkan jejak yang baik di hati banyak orang. Nama baik yang dijaga selama bertahun-tahun seringkali menjadi warisan yang lebih berharga daripada harta benda. Ketika seseorang dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya, tidak sedikit orang yang dengan sukarela membuka pintu kesempatan baginya. Kepercayaan seperti ini tidak dapat dibeli dengan uang. Ia hanya dapat diperoleh melalui laku yang dijaga secara konsisten dalam waktu yang panjang. Para leluhur juga mengingatkan bahwa memberi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari menerima. Namun memberi di sini bukan hanya berarti berbagi harta. Memberi dapat berupa senyuman yang menenangkan, kata-kata yang membangkitkan harapan, ilmu yang dibagikan tanpa kesombongan, tenaga yang dipersembahkan dengan tulus, atau waktu yang diberikan untuk mendengarkan mereka yang sedang dilanda kesulitan. Orang yang hidup dengan semangat memberi biasanya tidak memandang setiap hubungan sebagai transaksi. Ia tidak selalu menghitung apa yang akan kembali kepadanya. Justru karena ketulusannya itulah, ia sering memperoleh sesuatu yang tidak pernah direncanakan. Ada yang mendapatkan sahabat sejati, ada yang memperoleh kepercayaan, ada pula yang dipertemukan dengan peluang baru melalui orang-orang yang pernah merasakan kebaikannya. Pada akhirnya, ilmu membuka pintu rezeki menurut falsafah Jawa tidak hanya berbicara tentang bagaimana seseorang bekerja, melainkan juga tentang bagaimana ia hidup bersama orang lain. Rezeki yang membawa keberkahan tumbuh di dalam lingkungan yang dipenuhi rasa saling percaya, saling menghormati, dan saling menguatkan. Ketika seseorang menjaga tutur katanya, menepati janjinya, menghargai setiap pertemuan, serta ringan tangan membantu tanpa pamrih yang berlebihan, ia sedang menanam benih-benih yang kelak dapat tumbuh menjadi kesempatan yang tidak terduga. Mungkin hasilnya tidak datang esok hari, bahkan mungkin tidak terlihat dalam waktu yang singkat. Namun para leluhur meyakini bahwa tidak ada kebaikan yang benar-benar sia-sia. Setiap laku yang dilandasi ketulusan akan membentuk jalan kehidupan sedikit demi sedikit. Dan ketika waktunya tiba, manusia akan menyadari bahwa banyak pintu rezeki terbuka bukan semata-mata karena kecerdasannya, melainkan karena ia telah membangun hubungan yang penuh kepercayaan, menjaga keluhuran budi, serta menghadirkan manfaat bagi sesama sepanjang perjalanan hidupnya. Dalam kehidupan yang serba cepat seperti sekarang, banyak orang berharap segala sesuatu dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Keberhasilan ingin diraih secepat mungkin. Hasil ingin dinikmati tanpa menunggu, dan setiap proses yang panjang sering dianggap sebagai hambatan yang harus dihindari. Namun falsafah Jawa memandang kehidupan dengan cara yang berbeda. Para leluhur mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki mangsa atau waktunya sendiri. Sebagaimana benih yang tidak dapat dipaksa menjadi pohon dalam semalam, demikian pula rezeki yang membawa keberkahan memerlukan proses untuk bertumbuh. Kesabaran bukanlah sikap pasif yang hanya menunggu tanpa berbuat apa-apa, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah dengan tekun meskipun hasil belum tampak di hadapan mata. Orang yang mampu bersabar tidak berhenti bekerja ketika usahanya belum membuahkan hasil. Ia memahami bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sedang menyusun jalan menuju masa depan yang belum dapat ia lihat hari ini.
Leluhur Jawa sering menggambarkan kehidupan melalui alam. Mereka mengamati bagaimana air yang menetes perlahan mampu melubangi batu yang keras. Bukan karena air lebih kuat daripada batu, melainkan karena ia tidak pernah berhenti mengalir. Dari pengamatan sederhana inilah lahir pelajaran bahwa ketekunan seringkali lebih berharga daripada ledakan semangat yang hanya bertahan sesaat. Banyak orang memulai perjalanan dengan penuh keyakinan, tetapi menyerah ketika menghadapi rintangan pertama. Ada pula yang berganti arah setiap kali melihat jalan lain tampak lebih menjanjikan. Akibatnya, tidak ada satupun usaha yang dijalani hingga benar-benar matang. Sebaliknya, mereka yang tetap setia memperbaiki diri dari hari ke hari perlahan membangun fondasi yang semakin kokoh. Dalam falsafah Jawa, kesabaran adalah bentuk kekuatan batin. Kesabaran juga mengajarkan manusia untuk tidak terburu-buru menilai perjalanan hidupnya. Seringkali seseorang merasa tertinggal hanya karena melihat keberhasilan orang lain yang tampak lebih cepat. Ia mulai mempertanyakan usahanya sendiri, meragukan kemampuannya, bahkan kehilangan semangat untuk melanjutkan langkah. Padahal setiap manusia membawa cerita yang berbeda. Ada yang memanen lebih awal karena telah menanam lebih lama. Ada yang harus menempuh jalan berliku agar memperoleh pelajaran yang tidak dapat dipelajari melalui jalan yang mudah. Falsafah Jawa mengingatkan agar manusia tidak sibuk menghitung langkah orang lain, melainkan menjaga keteguhan pada jalan yang sedang dijalaninya. Sebab ketika perhatian terus diarahkan kepada kehidupan orang lain, seseorang akan kehilangan kesempatan untuk merawat benih yang telah ia tanam sendiri. Kesabaran membuat manusia kembali memusatkan perhatian pada apa yang dapat ia lakukan hari ini, bukan pada apa yang telah dicapai orang lain. Ada satu pelajaran yang sangat halus dalam kebijaksanaan Jawa, yaitu bahwa rezeki yang datang terlalu cepat kepada hati yang belum siap terkadang justru menjadi ujian yang lebih berat daripada kekurangan. Harta yang diperoleh tanpa kebijaksanaan dapat melahirkan kesombongan. Kekuasaan yang diraih tanpa kedewasaan dapat melahirkan penyalahgunaan wewenang. Pujian yang datang sebelum seseorang mengenal dirinya sendiri dapat membuatnya lupa berpijak di bumi. Oleh sebab itu, para leluhur tidak hanya berbicara tentang bagaimana memperoleh rezeki, tetapi juga bagaimana mempersiapkan diri agar mampu menjaganya. Kesabaran menjadi bagian dari proses pematangan itu. Melalui penantian, manusia belajar mengendalikan keinginan. Melalui kesulitan, ia belajar menghargai setiap kemudahan. Melalui kegagalan, ia belajar memperbaiki langkah. Semua pengalaman tersebut membentuk kebijaksanaan yang kelak menjadi penuntun ketika kelimpahan benar-benar hadir dalam kehidupannya. Pada akhirnya, ilmu membuka pintu rezeki menurut falsafah Jawa mengajarkan bahwa waktu bukanlah musuh, melainkan sahabat yang sedang membentuk manusia sedikit demi sedikit. Tidak semua doa dijawab dengan segera, tidak semua usaha langsung memperlihatkan hasil, dan tidak semua impian terwujud sesuai dengan rencana. Namun hal itu bukan berarti perjalanan kehilangan makna. Justru di dalam proses itulah watak ditempa, kesadaran diperdalam, dan hati dilatih agar tidak mudah goyah oleh keadaan. Orang yang bersabar bukan berarti tidak pernah merasa lelah atau kecewa. Ia tetap merasakan semua itu, tetapi tidak membiarkan perasaan tersebut menghentikan langkahnya. Ia terus bekerja, terus belajar, terus memperbaiki niat, dan terus menjaga keluhuran budinya. Ketika akhirnya kesempatan datang dan rezeki mulai bertumbuh, ia tidak lagi melihatnya sebagai hasil dari keberuntungan semata, melainkan sebagai buah dari laku panjang yang dijalani dengan kesungguhan, ketekunan, dan keyakinan bahwa setiap proses yang baik akan menemukan waktunya sendiri untuk berbuah. Di dalam falsafah Jawa, terdapat keyakinan bahwa semakin tinggi seseorang bertumbuh, semakin besar pula tuntutan untuk menjaga kerendahan hatinya. Leluhur sering mengibaratkan manusia seperti padi di sawah. Ketika bulirnya masih kosong, batangnya berdiri tegak seolah ingin menunjukkan dirinya kepada siapa saja. Namun ketika bulir mulai terisi penuh, ia justru semakin merunduk. Perumpamaan ini mengandung pelajaran yang sangat dalam. Ilmu, harta, kedudukan, dan keberhasilan seharusnya membuat manusia semakin bijaksana, bukan semakin merasa lebih tinggi daripada orang lain.
Sebab kesombongan seringkali menjadi pintu yang menutup berbagai kebaikan yang sebelumnya telah susah payah dibangun. Banyak orang berhasil mencapai puncak, tetapi tidak sedikit pula yang kehilangan semuanya karena tidak mampu menjaga kerendahan hati. Dalam pandangan para leluhur, rezeki yang paling sulit dipelihara bukanlah yang sedikit, melainkan yang melimpah ketika hati mulai merasa bahwa semua keberhasilan adalah hasil usahanya sendiri semata. Leluhur Jawa memahami bahwa kesombongan tidak selalu muncul dalam bentuk ucapan yang keras. Ia sering hadir dengan sangat halus. Ketika seseorang mulai merasa pendapatnya selalu paling benar, ketika ia tidak lagi mau mendengarkan nasihat, ketika ia menganggap orang lain tidak memiliki sesuatu yang bisa dipelajari, pada saat itulah benih kesombongan mulai tumbuh tanpa disadari. Semakin lama dibiarkan, semakin tebal pula dinding yang memisahkan dirinya dari kebijaksanaan. Padahal kehidupan selalu menyimpan pelajaran dari siapa saja. Seorang anak kecil dapat mengajarkan kejujuran. Seorang petani dapat mengajarkan kesabaran. Seorang pedagang kecil dapat mengajarkan ketekunan. Bahkan seseorang yang pernah melakukan kesalahan pun dapat menjadi pengingat agar kita tidak mengulang jalan yang sama. Orang yang rendah hati akan selalu menemukan ruang untuk belajar, sedangkan mereka yang merasa telah mengetahui segalanya perlahan berhenti bertumbuh. Kerendahan hati juga tercermin dalam cara seseorang memperlakukan orang lain. Ada orang yang hanya bersikap ramah kepada mereka yang dianggap penting, tetapi berubah ketika berhadapan dengan orang yang dipandang rendah. Sikap seperti ini tidak pernah dipandang sebagai keluhuran budi oleh para leluhur. Mereka justru mengajarkan bahwa watak seseorang terlihat dari cara ia memperlakukan mereka yang tidak mampu memberikan keuntungan apapun kepadanya. Menghormati orang tua, menyayangi yang lebih muda, menghargai pekerja sederhana, berbicara dengan sopan kepada siapa saja, serta tidak mempermalukan orang lain di depan umum merupakan bagian dari laku yang menjaga kemuliaan hati. Dari sikap inilah tumbuh rasa hormat yang tulus. Dan rasa hormat yang lahir dari ketulusan jauh lebih kuat daripada rasa takut yang lahir karena jabatan atau kekuasaan. Banyak pintu kehidupan terbuka karena seseorang dikenal memiliki watak yang baik, bukan semata-mata karena kecakapannya. Oleh sebab itu, kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang membuat manusia tetap dicintai ketika keberhasilan mulai menghampirinya. Falsafah Jawa juga mengingatkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia pada hakikatnya hanyalah titipan. Harta dapat berkurang, jabatan dapat berganti, kesehatan dapat berubah, dan usia tidak pernah dapat dipastikan. Kesadaran akan sifat sementara inilah yang menjaga seseorang agar tidak melekat secara berlebihan pada apa yang dimilikinya. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak menjadikan keberhasilannya sebagai alasan untuk merendahkan orang lain. Ia menikmati hasil jerih payahnya, tetapi tetap ingat bahwa kehidupan selalu bergerak dan perubahan dapat datang kapan saja. Kesadaran seperti ini melahirkan ketenangan yang berbeda. Ketika memperoleh kelimpahan, ia tidak mabuk oleh pujian. Ketika menghadapi kehilangan, ia tidak hancur oleh keputusasaan. Pada akhirnya, ilmu membuka pintu rezeki menurut falsafah Jawa tidak berhenti pada bagaimana memperoleh kelimpahan, tetapi juga bagaimana menjaga hati agar tetap jernih ketika kelimpahan itu datang. Kerendahan hati adalah pagar yang melindungi manusia dari kesombongan yang dapat merusak segala sesuatu yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ketika seseorang tetap menghargai orang lain meskipun dirinya berhasil, tetap mau belajar meskipun telah berpengalaman, dan tetap mengingat asal-usulnya meskipun telah mencapai kedudukan yang tinggi, ia sedang menjaga keseimbangan hidup yang diajarkan oleh para leluhur. Dari keseimbangan itulah lahir keberkahan yang lebih dalam daripada sekadar keberlimpahan materi. Sebab rezeki yang sejati bukan hanya tentang memiliki lebih banyak, melainkan tentang menjadi pribadi yang semakin arif, semakin bermanfaat, dan semakin mampu menebarkan ketentraman kemanapun langkahnya membawa. Dalam hati yang rendah dan budi yang luhur, rezeki tidak hanya singgah untuk dinikmati, tetapi juga menjadi jalan untuk menghadirkan kebaikan yang terus mengalir kepada kehidupan di sekitarnya. Pada akhirnya, falsafah Jawa tidak pernah menempatkan rezeki sebagai tujuan akhir kehidupan. Rezeki hanyalah salah satu sarana yang dipercayakan kepada manusia untuk menjalani laku hidup dengan lebih baik.
Leluhur mengingatkan bahwa seseorang tidak diukur dari seberapa banyak yang berhasil dikumpulkan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang mampu dihadirkan melalui apa yang dimilikinya. Sebab harta yang hanya disimpan demi memuaskan rasa memiliki lambat laun akan melahirkan kegelisahan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula rasa takut kehilangannya. Namun ketika rezeki dipandang sebagai amanah, hati akan lebih ringan menjaganya. Manusia tidak lagi merasa sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai penjaga yang bertanggung jawab menggunakan setiap anugerah dengan penuh kebijaksanaan. Dari cara pandang inilah lahir ketentraman yang sulit dibeli oleh kekayaan sebesar apapun. Dalam kebijaksanaan Jawa dikenal keyakinan bahwa kehidupan selalu bergerak seperti aliran air. Air yang mengalir tetap jernih, sedangkan air yang tertahan terlalu lama akan perlahan menjadi keruh. Perumpamaan ini sering digunakan untuk menggambarkan hakikat rezeki. Bukan berarti seseorang harus menghabiskan semua yang dimilikinya, melainkan mengingatkan bahwa rezeki akan lebih bermakna ketika ikut menghidupi kehidupan di sekitarnya. Membantu keluarga yang sedang kesulitan, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkembang, berbagi ilmu yang dimiliki, atau sekadar meluangkan waktu untuk menguatkan hati seseorang yang sedang putus asa. Semuanya merupakan bentuk mengalirkan rezeki. Para leluhur memahami bahwa manusia tidak hanya kaya karena apa yang disimpan, tetapi juga karena apa yang mampu ia hadirkan bagi kehidupan orang lain. Semakin banyak manfaat yang mengalir, semakin luas pula makna dari rezeki yang diterima. Leluhur Jawa juga mengingatkan bahwa keberkahan tidak selalu tampak dalam angka yang terus bertambah. Ada orang yang penghasilannya sederhana, tetapi keluarganya hidup rukun, kesehatannya terjaga, tidurnya nyenyak, dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Ada pula mereka yang memiliki kelimpahan harta, namun hidup dalam kegelisahan, dipenuhi perselisihan, dan tidak pernah merasa cukup. Dari sinilah lahir pemahaman bahwa keberkahan memiliki ukuran yang berbeda dengan kemewahan. Keberkahan adalah ketika sesuatu yang dimiliki menghadirkan ketentraman, memperkuat hubungan antar manusia, dan menjadi jalan untuk menumbuhkan kebaikan. Sebaliknya, sesuatu yang tampak melimpah belum tentu membawa kebahagiaan apabila hanya memperbesar kecemasan dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai luhur. Karena itu, para leluhur lebih dahulu mengajarkan cara menjaga hati sebelum mengajarkan cara mengejar kelimpahan. Ada sebuah laku yang sangat dijunjung dalam budaya Jawa, yaitu tidak membiarkan keberhasilan memutus hubungan dengan akar kehidupan. Semakin tinggi seseorang melangkah, semakin ia diingatkan untuk tetap menghormati orang tua, menghargai guru, menjaga persaudaraan, dan tidak melupakan mereka yang pernah menolong di masa sulit. Sebab manusia yang melupakan asal-usulnya perlahan akan kehilangan arah. Harta dapat membuat seseorang dihormati untuk sementara waktu, tetapi budi pekerti yang luhur akan membuat namanya dikenang jauh setelah ia tiada. Leluhur memahami bahwa warisan terbaik bukanlah rumah yang megah atau tanah yang luas, melainkan teladan hidup yang menginspirasi anak cucu untuk menjalani kehidupan dengan kejujuran, kerja keras, dan welas asih. Ketika rezeki digunakan untuk membangun keluarga yang harmonis, mendidik generasi berikutnya, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat, saat itulah rezeki berubah menjadi warisan kebajikan yang nilainya melampaui benda apapun. Pada akhirnya, ilmu membuka pintu rezeki menurut falsafah Jawa mencapai puncaknya ketika manusia menyadari bahwa dirinya bukan sekadar pencari, melainkan juga penyalur kebaikan. Semakin banyak yang diterima, semakin besar pula tanggung jawab untuk menggunakannya dengan arif. Rezeki yang sejati tidak berhenti di tangan pemiliknya, tetapi mengalir menjadi pertolongan, harapan, dan manfaat bagi kehidupan yang lebih luas. Ketika seseorang bekerja dengan jujur, menjaga hati tetap bersih, bersabar dalam proses, menghormati sesama, tetap rendah hati saat berhasil, lalu menjadikan setiap anugerah sebagai jalan untuk berbagi manfaat, maka ia sedang menjalani inti dari kebijaksanaan para leluhur Jawa. Di titik inilah rezeki tidak lagi dipandang sekadar sebagai hasil usaha, melainkan sebagai amanah yang memperindah perjalanan hidup. Sebab menurut falsafah Jawa, manusia yang paling kaya bukanlah mereka yang memiliki paling banyak, melainkan mereka yang kehadirannya membuat kehidupan di sekitarnya menjadi lebih tentram, lebih hangat, dan lebih bermakna.
Setelah menelusuri berbagai ajaran yang diwariskan oleh para leluhur Jawa, sampailah kita pada satu pemahaman yang menjadi inti dari seluruh perjalanan ini. Ternyata, ilmu membuka pintu rezeki bukanlah ilmu untuk memanggil kekayaan secara instan, bukan pula rahasia untuk menguasai nasib dengan cara-cara yang berada di luar nalar. Justru kebijaksanaan Jawa mengarahkan manusia untuk melihat ke tempat yang paling sering diabaikan, yaitu ke dalam dirinya sendiri. Sebab selama hati masih dipenuhi keserakahan, pikiran masih dikuasai rasa iri, ucapan masih menyakiti sesama, dan tindakan masih jauh dari kejujuran, maka sebesar apapun rezeki yang datang tidak akan pernah menghadirkan ketentraman. Yang bertambah hanyalah jumlah kepemilikan, sementara batin tetap merasa kosong. Karena itu, para leluhur lebih dahulu mengajarkan manusia untuk memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki keadaan di luar. Mereka percaya bahwa perubahan yang paling kuat selalu dimulai dari perubahan batin. Falsafah Jawa mengajarkan bahwa kehidupan adalah cermin yang memantulkan kualitas diri seseorang. Ketika seseorang memancarkan kejujuran, ketulusan, kesabaran, dan rasa hormat kepada sesama, ia sedang membangun lingkungan yang dipenuhi kepercayaan. Dari kepercayaan itulah lahir berbagai kesempatan yang mungkin tidak pernah ia rencanakan. Sebaliknya, ketika seseorang membiasakan diri hidup dalam tipu daya, kemalasan, dan kesombongan, perlahan ia menutup pintu-pintu yang sebenarnya telah terbuka di hadapannya. Bukan karena kehidupan hendak menghukumnya, melainkan karena setiap tindakan memiliki akibat yang membentuk arah perjalanan manusia. Para leluhur memahami bahwa nasib bukan hanya dibentuk oleh apa yang terjadi kepada kita, tetapi juga oleh bagaimana kita merespons setiap peristiwa. Disinilah letak kebebasan manusia. Ia tidak selalu dapat memilih keadaan yang datang, tetapi ia selalu dapat memilih sikap yang akan diambil dalam menghadapinya. Pada akhirnya, inilah inti dari ilmu membuka pintu rezeki menurut falsafah Jawa. Pintu itu tidak pertama-tama berada di luar diri, melainkan berada di dalam hati manusia. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, langkah dijalani dengan kerja keras, niat dijaga tetap lurus, kesabaran menjadi teman perjalanan, kerendahan hati tetap dipelihara, dan setiap keberhasilan digunakan untuk menghadirkan manfaat bagi sesama, maka kehidupan perlahan menemukan keseimbangannya. Rezeki tidak lagi dipahami hanya sebagai apa yang dapat dihitung, tetapi juga sebagai ketenangan yang tidak dapat dibeli, hubungan yang tidak dapat digantikan, serta kebijaksanaan yang tidak dapat diwariskan kecuali melalui teladan hidup. Mungkin inilah pesan paling berharga yang ingin ditinggalkan oleh para leluhur Jawa kepada generasi setelahnya. Kejarlah rezeki dengan tanganmu, tetapi jagalah hatimu agar tidak ikut dikuasai olehnya. Sebab ketika hati tetap bersih di tengah kelimpahan, tetap tenang di tengah kekurangan, dan tetap rendah hati di tengah keberhasilan, pada saat itulah manusia telah menemukan kekayaan yang paling sejati, kekayaan batin yang akan menerangi setiap langkah kehidupannya, apapun keadaan yang sedang dihadapinya. Ada sebuah pelajaran yang sangat halus dalam kebijaksanaan Jawa, yaitu bahwa manusia tidak pernah benar-benar memiliki apapun secara mutlak. Harta, jabatan, kesehatan, bahkan usia hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali kepada Sang Pencipta. Kesadaran ini tidak dimaksudkan untuk membuat manusia takut kehilangan, melainkan agar ia tidak hidup dalam keterikatan yang berlebihan. Ketika seseorang memahami bahwa semua hanyalah titipan, ia akan bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa menjadi budak dari hasil pekerjaannya. Ia akan menikmati keberhasilan tanpa dikuasai kesombongan dan menerima kegagalan tanpa tenggelam dalam keputusasaan. Hatinya menjadi lebih lapang karena tidak lagi menggantungkan seluruh kebahagiaan pada hal-hal yang bersifat sementara. Dari kelapangan batin inilah lahir kebijaksanaan untuk menggunakan setiap anugerah dengan penuh tanggung jawab. Rezeki tidak lagi dipandang sebagai milik pribadi semata, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga, disyukuri, dan dimanfaatkan untuk menghadirkan manfaat bagi kehidupan. Leluhur Jawa juga berpesan bahwa manusia yang paling beruntung bukanlah mereka yang hidup tanpa cobaan, melainkan mereka yang mampu menemukan makna di balik setiap perjalanan hidupnya. Ada kalanya rezeki hadir dalam bentuk keberhasilan yang nyata. Namun ada kalanya ia hadir sebagai pelajaran yang menguatkan hati, sebagai kegagalan yang mengajarkan kerendahan hati, sebagai penantian yang melatih kesabaran, atau sebagai pertemuan yang mengubah arah kehidupan.
Orang yang memiliki kejernihan rasa akan menyadari bahwa setiap pengalaman membawa bekal untuk bertumbuh. Karena itulah, ia tidak mudah mengutuk keadaan ketika segala sesuatu belum sesuai harapan. Ia memilih terus memperbaiki niat, memperhalus budi pekerti, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Baginya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menanam benih-benih kebaikan yang suatu saat akan berbuah pada waktunya. Pada akhirnya, ilmu membuka pintu rezeki menurut falsafah Jawa bukanlah tentang menemukan cara tercepat untuk menjadi kaya. Leluhur mengajarkan bahwa rezeki yang paling berharga adalah rezeki yang membawa ketenangan, keberkahan, dan manfaat bagi banyak kehidupan. Sebab harta dapat habis, jabatan dapat berganti, dan keberuntungan dapat berubah. Tetapi hati yang jernih, budi yang luhur, dan laku yang baik akan selalu menjadi bekal yang menyertai setiap langkah manusia. Mungkin setelah mendengar renungan ini, kita tidak langsung melihat kehidupan berubah dalam sekejap. Namun jika mulai hari ini kita menjaga niat, memperbaiki laku, memperbanyak syukur, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tetap rendah hati, barangkali tanpa disadari kita sedang membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup oleh diri kita sendiri. Jika renungan ini memberikan makna bagi perjalanan hidup Anda, tuliskan di kolom komentar, rezeki dimulai dari hati. Semoga kalimat itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus bertumbuh dalam kebijaksanaan. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan renungan-renungan falsafah Jawa lainnya. Sampai bertemu pada perjalanan berikutnya. Semoga setiap langkah Anda senantiasa dipenuhi ketentraman, kebijaksanaan, dan rezeki yang membawa keberkahan.